Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Dr. Sri Walni Rahayu SH MHum. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kartu kredit kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri sebagai moderator Yusuf Indragandi Maulana dan 3 rekan saya Ari Ilhamullah, Fatia Ajahara, dan Safri Ramjayanur. Next. Untuk pembahasan. 1. Pengertian kredit dan kartu kredit. 2. Pengawasan terhadap berlakunya kartu kredit. 3. Hak dan kewajiban penerbit, pemegang kartu kredit, serta pengusaha. 4. Penyelesaian masalah apabila terjadi once prestasi. Next. Pengertian kredit dan kartu kredit. Kata kredit berarti kepercayaan. Kepercayaan dari pihak pemberi mengandung makna bahwa pihak penerima akan mempergunakan prestasi yang diterimanya sesuai dengan tujuan yang disepakati dan mempunyai kemampuan untuk mengembalikan prestasi tersebut suatu waktu tertentu. Kredit ialah sebagai penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam melunasi hutangnya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kartu kredit ialah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, di mana pemegang kartu kredit sewaktu-waktu dapat menukarkan apa saja yang diinginkan tempat di mana ada indikasi bahwa tempat tersebut dapat menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkan atau pada cabang yang mengeluarkan. Next. Fungsinya seperti uang, tetapi mempunyai keistimewaan yaitu aman, praktis, dan efisien. Fungsi kartu kredit ada 2, yaitu terhadap pelaku usaha atau perusahaan penerima kartu kredit dan terdapat pemegang kartu kredit. Fungsi kartu kredit bagi pelaku usaha atau perusahaan adalah 1. Sebagai sarana bagi perluasan usaha dengan mengeluarkan kartu kredit, yaitu salah satunya dapat meningkatkan omset yang lazim banyak orang menggunakan ialah self promotion atau mengadakan promosi melalui kartu kredit. 2. Setiap transaksi pembelian dengan menggunakan kartu kredit, maka penerima tidak usah ragu-ragu lagi tentang pembayaran karena biasanya sudah dijamin penuh oleh bank yang mengeluarkan. Fungsi bagi pemegang kartu kredit adalah 1. Untuk keperluan bisnis baik di Indonesia maupun luar negeri. 2. Transaksi perdagangan seseorang akan meningkat. 3. Seseorang tidak perlu menyimpan uang tunai dalam jumlah besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Bang Yusuf Indragandi Maulana. Selanjutnya yaitu yang pembahasan kedua, yaitu mengenai pengawasan terhadap berlakunya kartu kredit. Belum adanya aturan mengenai kartu kredit, maka pengawasan terhadap berlakunya kartu kredit tersebut dinilai sulit. Padahal pengawasan yang baik akan menggiring lalu lintas kartu kredit yang baik. Hal yang paling banyak ditemukan pada praktik ialah penyalahgunaan kartu kredit. Dalam hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya kesengajaan maupun ketidaksengajaan daripada pemegang kartu dan bukan pemegang kartu. Kemudian yang ketiga, hak dan kewajiban penerbit, pemegang kartu kredit serta pengusaha. Yang pertama itu hak dari pihak penerbit kartu kredit atau issuer ialah yang pertama, kartu bank pertama yang berupa Gold Master ialah milik pihak pertama atau bank yang tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan alasan apapun juga. Kemudian yang kedua yaitu bank tidak bertanggung jawab atas persoalan yang timbul karena barang atau jasa yang dibayar dengan menggunakan kartu kredit. Pemegang kartu tetap berkewajiban untuk melunasi tagihan atas transaksi tersebut.
Yang ketiga ialah atas pertimbangan bank tanpa harus memberitahukan atau menjelaskan alasannya terlebih dahulu setiap saat bank berhak membatalkan penggunaan kartu kredit yang disebabkan oleh pemegang kartu dan atau penjaminnya terlibat dalam sengketa perdata maupun pidana. Keempat, masa berlaku sampai dengan akhir bulan pada tahun yang tertera pada kartu. Selanjutnya yaitu kewajiban dari pihak penerbit kartu kredit atau issuer adalah menyerahkan kartu kredit sesuai dengan permohonan calon pemegang kartu atau pemohon kartu kredit. B. Bank akan mengirimkan tagihan setiap bulan pada waktu yang telah ditentukan. Yang C. Tagihan yang diterima dari luar negeri akan dikonversikan ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs yang ditetapkan oleh Mastercard Internasional. D. Menagih ke rekening pemegang kartu mengenai iuran tahunan. Terima kasih, saya kembalikan ke Bang Yusuf Hendra Gandhi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Petia. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, yang selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai hak yang dimiliki oleh pihak pemegang kartu kredit. Antara lain ialah hanya pemegang kartu yang namanya tercetak pada kartu yang dapat mempergunakan kartunya sebagai alat pembayaran kepada pedagang atau pengusaha yang menyatakan menerima pembayaran dengan kartu kredit dengan apa yang sudah ditetapkan menurut perjanjian kepemilikan kartu kredit sebagai alat jaminan. Baik, selanjutnya itu kewajiban pemegang kartu kredit ialah yang pertama, bila masa berlaku dari kartu kredit telah habis dan pemegang tidak berkeinginan untuk memperpanjang penggunaan kartu kredit, maka pemegang kartu diwajibkan untuk memberitahukan kepada pihak bank sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum masa kartu habis, dan pemegang kartu dikenakan biaya untuk pembatalan kartu yang telah dibuat. Selanjutnya, kemudian membayar iuran tahunan yang telah ditentukan, wajib mencegah terjadinya kehilangan atau pencarian dari kerusakan kartu, wajib segera melaporkan secara tertulis bila terjadi perubahan alamat rumah, perusahaan, atau penagihan. Dan dengan menandatangani dan menggunakan kartu, maka pemegang kartu dinyatakan telah mengerti dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dibuat. Selanjutnya, adapun hak dari pihak pengusaha atau merchant ialah menuntut pembayaran dari pemegang kartu kredit atau card holder melalui pihak penerbit kartu kredit sesuai dengan transaksi jual beli yang tertera di dalam sales slip atau slip pembayaran. Kewajiban dari pihak pengusaha ialah menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan, kemudian yang B menyerahkan kembali kartu kredit kepada pemilik atau pemegang kartu kredit, yang C melayani sebaik-baiknya transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu di tempat usahanya, dan yang D pengusaha akan memberikan harga yang sama dengan harga yang diberikan kepada umum. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan, moderator. Silakan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rapsan Jayani Nur. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan pembahasan yang terakhir, yaitu penyelesaian masalah apabila terjadi wan prestasi. Nah, apabila terjadi wan prestasi atau ingkar janji, ini tidak terlepas dari bentuk kredit itu sendiri sebagai jaminan. Apabila si berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikan, maka ia melakukan atau bisa dibilang melanggar perjanjian tersebut. Nah, pada debitur terletak kewajiban untuk melakukan atau memenuhi prestasi. Wan prestasi ada 4 bentuk, yaitu yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan melakukannya. Yang kedua, melakukan apa yang dijanjikannya. Yang ketiga, yang dijanjikannya terlambat untuk dilakukan. Dan yang terakhir, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Nah, dalam perjanjian, istilah wan prestasi ini sudah merupakan istilah yang tidak asing. Mengingat dalam pelaksanaan prestasi itu, perjanjian tidak selamanya dilaksanakan dengan tepat waktu oleh para pihak yang menjadi subjek perjanjian tersebut.
Di dalam suatu perjanjian, wan prestasi itu bisa saja terjadi akibat dari kesalahan satu pihak maupun keadaan di luar kemauan dari pihak itu sendiri. Wan prestasi juga dapat terjadi pada perjanjian kartu kredit. Namun apabila ditelusuri lebih jauh, wan prestasi pada perjanjian kartu kredit ini lebih banyak disebabkan karena adanya unsur kesengajaan, yang artinya pemakai kartu kredit tersebut telah mengetahui atau menyadari bahwa apa yang telah dilakukan tersebut adalah tidak benar. Slide selanjutnya, moderator. Iya, sebelumnya. Nah, dalam ingkar janji atau wan prestasi yang dilakukan oleh pemegang kartu dapat membawa akibat yang merugikan bagi debitur. Oleh karena itu, sejak saat itu debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji. Karena debitur melakukan ingkar janji, maka kreditur dapat menuntut pemenuhan perikatan. Kemudian pemenuhan perikatan dengan ganti rugi, lalu ada ganti rugi, lalu ada pembatalan persetujuan timbal balik, dan yang terakhir adalah pembatalan ganti rugi. Namun dalam kenyataannya, dalam praktek sehari-hari, penuntutan secara hukum jarang dan hampir belum pernah terjadi yang pernah dilakukan oleh pihak issuer. Karena biasanya pihak issuer ini lebih suka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan. Hal ini dapat dimaklumi sebab keberadaan kartu kredit atau pemilikan kartu kredit di Indonesia masih banyak diminati oleh orang dari kalangan menengah ke atas. Hal tersebut juga berdampak kurang baik terhadap keberadaan issuer itu sendiri. Para nasabah akan merasa tidak simpati dan kurang percaya lagi terhadap kemampuan issuer, serta cardholder atau kartu kredit itu akan memutuskan perjanjian kepemilikan kartu kredit tersebut. Terima kasih kepada Saudari Rapsan Jayanur yang telah menjelaskan di slide terakhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.